Halo sahabat, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua pada sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya, berbagi pengalaman dan tips-tips untuk mengatasi GERD anxiety kalian, psikosomatis atau panic attack kalian ya. Oke, di video kali ini eh, saya ingin memberikan tips, yaitu jangan takut keluar rumah. Oke, kita langsung saja. Eh, jadi bagi kalian yang mengalami anxiety atau panic attack, tentunya kalian eh, pasti takut untuk keluar dari rumah karena kalian menganggap bahwa eh, rumah kalianlah tempat yang paling aman eh, bagi kalian. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips soal jangan takut untuk keluar rumah. Oke, pengalaman pribadi saya itu 2 bulan ya. Saya tidak berani untuk keluar rumah, hanya di dalam rumah saja atau di teras rumah gitu ya. Namun saya terus latih ya, step by step. Jadi 2 bulan itu saya benar-benar hanya ada di rumah. Kemudian di bulan selanjutnya, bulan ketiga, di situ saya mulai belajar untuk keluar rumah dengan cara saya berolahraga ya, keliling kompleks rumah saya atau keliling daerah di rumah saya, hanya dekat saja. Itu saya lakukan selama 1 bulan. Oke, kemudian eh, setelah saya berani untuk keluar dari rumah, yaitu berolahraga keliling komplek, pelan-pelan saya beranikan diri untuk eh, jalan ke tempat yang lebih jauh gitu ya, atau jalan ke tempat yang lebih rame. Karena sebelumnya saya hanya jalan di seputaran rumah yang tidak ketemu dengan orang banyak ya. Namun eh, setelah 1 bulan saya jalani itu, kemudian di bulan yang keempat saya memberanikan diri untuk eh, keluar rumah gitu ya. Namun jaraknya yang lebih jauh, bahkan ke tempat keramaian gitu ya. Sambil contoh, saya interview ya, saya menjalani panggilan interview, kemudian tes. Setelah itu saya ke mall ya, saya beranikan diri ke mall. Bahkan yang paling jauh itu, dan menurut saya pencapaian saya yang saya sangat eh, eh, banggakan, itu adalah ketika saya menempuh perjalanan dari kota Samarinda ke eh, kota Muara Badak ya. Itu perjalanan memakai kendaraan bermotor itu kurang lebih 2 jam ya. Itu dengan kecepatan santai ya, cukup kita tempuh dengan 2 jam. Nah, di situ saya akhirnya berhasil, dan akhirnya di situ saya makin percaya diri bahwa saya mampu untuk keluar rumah, dan tidak ada lagi hal yang saya perlu takutin untuk keluar rumah. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada hal lagi yang saya takuti ya, karena saya sudah mengalaminya, sudah menjalaninya begitu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya pertama itu saya keliling komplek rumah saya dulu, yaitu dengan tujuan olahraga. Kemudian saya pergi ke tempat yang lebih jauh gitu ya, bahkan tempat yang penuh dengan keramaian gitu ya. Seperti saya menjalani proses interview, menjalani proses tes gitu ya. Kemudian saya ke mall, dan yang paling jauh itu saya keluar kota gitu ya. Itu yang di bulan yang kelima. 5 bulan saya proses recovery GERD anxiety. Akhirnya saya beranikan untuk menempuh perjalanan selama 2 jam. Nah, sahabat perlu ketahui sensasi-sensasi
Nah, saya rasakan jujur itu sangat tidak mengenakan gitu ya. Jadi saya tahu banget eh, apa yang kalian rasakan ketika kalian eh, meninggalkan rumah atau kalian pergi ke tempat yang penuh dengan keramaian dan tempat yang jauh. Jadi pengalaman pribadi saya itu saya mengalami tremor gitu ya, panik ya, kram di tangan, kram di kaki, terasa kebas di bagian kepala sini, terasa kebas juga gitu ya, kemudian agak keliengan, terus gelisah gitu ya, nafas pendek gitu ya, sesak nafas, eh, di bagian ulu hati itu eh, agak rasa perih, kemudian daerah perut terasa panas. Nah, itu yang saya rasakan atau sensasi yang saya rasakan ketika saya belajar step by step untuk keluar dari rumah. Dan tips yang saya ingin bagikan kepada sahabatku, kalian tidak usah langsung memberanikan diri ke tempat yang jauh atau bahkan ke tempat yang ramai. Kalian cukup step by step seperti yang saya sampaikan, pelan-pelan dulu ya, dimulai dari keliling rumah dulu, keliling seputaran komplek rumah dengan tujuan olahraga, kemudian kalian jalan ke tempat yang lebih jauh lagi dan di tempat yang ramai gitu ya. Nah, tips saya adalah uh, jika kalian berpergian ke tempat yang lumayan jauh atau ke tempat keramaian seperti yang saya sampaikan tadi, saya pergi untuk menjalani proses interview dan proses tes, kemudian saya menjalani uh, ke tempat belanja ya, ke mall ya, tempat keramaian, dan saya berjalan ke suatu kota itu perjalanan 2 jam. Nah, itu yang saya bisa bagikan tips bagi kalian. Kalian boleh membawa bekal di dalam tas kalian gitu ya. Contoh, kalian bisa bawa pisang gitu ya, yang instan saja, atau jika kalian berpergian sangat jauh, itu kalian boleh bawa bekal ya, makanan berat gitu ya, nasi atau dan lauknya ikan dan sayur. Kalian boleh taruh di tas kalian. Jika hanya dekat-dekat saja mungkin cukup pisang ya, atau biskuit gandum itu cukup, atau roti gandum itu cukup. Kemudian kalian tentunya tidak lepas daripada minyak-minyakan gitu ya. Saya ambil contoh minyak kayu putih. Kalau tidak minyak kayu putih, minyak tawon dan beberapa minyak lainnya yang mungkin kalian sudah sering gunakan gitu ya. Jadi ya seperti itu sahabat ya, kalian boleh bawa bekal gitu ya, bawa air minum, terus bawa obat-obatan juga. Jadi jika kalian tidak merasa percaya diri untuk langsung keluar ke tempat yang jauh, ya kalian boleh bawa bekal ya, bawa saja obat gitu ya. Ya pelan-pelan dulu, nanti ketika atau sering berjalannya waktu, kalian nanti pelan-pelan akan mengurangi itu, bahkan lupa untuk membawa bekal itu tadi sahabat ya. Jadi saya ulang lagi, sahabat bisa bawa minyak-minyakan seperti minyak kayu putih, bisa bawa makanan yang instan buat kalian makan, itu pisang atau roti gandum, taruh di dalam tas. Atau kalian berpergian jauh, itu kalian bisa bawa bekal makanan berat di dalam wadah gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa bawa obat-obatan gitu ya, seperti omeprazol, lansoprazol, namun tetap dengan anjuran resep dokter ya sahabat ya, atau obat-obat lambung yang lainnya. Jadi kalian tidak boleh membeli obat itu jika tanpa resep dokter ya. Membawa obat-obatan obat lambung gitu ya, dan membawa air putih juga gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sahabat, sementara waktu, agar kalian itu merasa tenang, merasa rileks,
dan yang lebih tepatnya kalian merasa aman, ya bawa saja bekal gitu ya, bekal agar kalian tidak khawatir atau tidak cemas gitu ya. Yang biasanya juga sih yang membuat cemas ketika keluar rumah itu ketika di jalan gitu ya, pasti yang kalian pikirkan tuh ya takut nanti macet. Nanti kalau macet kalian sesak nafas, terus mungkin kalian takut pingsan lah, takut apalah. Kemudian nanti di tempat yang keramaian kalian merasa gugup, merasa kram gitu ya, badan kalian kram, badan kalian kebas, kaki kalian kebas gitu ya. Ya intinya harapan saya kalian semua harus tetap jalani dan menangani GERD anxiety kalian dengan sebaik mungkin, dengan pola yang baik begitu ya, sehingga kalian mendapatkan kesembuhan yang kalian harapkan, bahkan lebih cepat daripada yang kalian harapkan. Oke, jadi mungkin itu saja video yang saya bisa bagikan tentang jangan takut untuk keluar rumah, karena saya pun mengalami hal itu ya sahabat ya, ketakutan yang luar biasa ketika keluar rumah, yang orang lain belum tentu mereka bisa merasakan. Orang normal belum tentu bisa merasakan. Ketika kita bercerita tentang hal ini, mungkin mereka hanya bisa tertawa dan mereka merasa kita itu aneh. Namun kalian tidak usah pikirkan itu. Yang tahu tentang diri kalian adalah diri kalian sendiri, dan mungkin ada beberapa sahabat yang bisa mengerti kalian atau keluarga. Oke, kalian bisa subscribe, like, share, dan komen. Nanti saya akan balas, dan di video-video yang berikutnya kembali saya akan berbagi pengalaman pribadi saya dan tips-tips untuk menangani apa yang kalian alami saat ini, yaitu GERD anxiety, psikosomatis, dan panic attack atau serangan panik. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.